Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmat hingga saat ini, hingga detik ini kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Di antaranya disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan kepada kita dan membawa petunjuk kepada kita sehingga sampai saat ini kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kini berada di penghujung tahun Hijriah, memasuki bulan yang agung, bulan Dzulqa'dah, sebuah bulan yang seringkali terlewatkan dalam ingatan kita, namun menyimpan segudang kemuliaan dan pelajaran yang sangat mendalam. Dzulqa'dah, bulan yang tenang, bulan yang damai, bulan persiapan. Marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk merenungi makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya, agar kita dapat menjadikannya bekal dalam menghidupi sisa-sisa kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram, Asy-Syahrul Hurum, dalam kalender Hijriah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keempat bulan ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada bulan-bulan ini umat Islam diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk menumpahkan darah kecuali dalam keadaan membela diri. Kemuliaan Allah ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan 4 itu. Mengapa disebut Dzulqa'dah? Secara harfiah qa'adah berarti duduk atau istirahat. Bulan ini dinamakan demikian karena pada masa jahiliyah hingga awal Islam, masyarakat Arab terbiasa untuk duduk atau berhenti berperang. Ini adalah bulan gencatan senjata, bulan damai, bulan persiapan untuk perjalanan haji ke Baitullah yang akan tiba di bulan berikutnya, yakni Dzulhijjah. Hikmahnya bagi kita hari ini sangatlah mendalam, yang mana dalam hiruk pikuk kehidupan yang serba cepat, penuh persaingan dan terkadang diwarnai oleh konflik, Dzulhijjah mengajak kita, Dzulqa'dah mengajak kita untuk duduk sejenak, duduk merenung, mengevaluasi diri, menenangkan jiwa dari segala bentuk perseteruan, baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Ia adalah momentum untuk menumbuhkan kedamaian batin, membersihkan hati dan mempersiapkan diri
bukan hanya untuk ibadah haji, tetapi untuk menghadapi hari-hari di depan dengan jiwa yang lebih bersih dan niat yang lebih lurus. Jamaah rahimakumullah, salah satu peristiwa paling monumental yang terjadi di bulan Dzulqa'dah adalah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah kisah yang penuh dengan ujian kesabaran, penuh dengan keimanan, dan penuh dengan hikmah yang agung. Rasulullah SAW bersama sekitar 1.400 sahabatnya berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dengan niat tulus untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka tidak membawa senjata perang, hanya membawa pedang dalam sarungnya sebagai alat pelindung diri yang biasa dibawa oleh orang-orang musafir. Tujuan mereka murni hanya untuk beribadah di Baitullah yang telah lama mereka rindukan. Namun kaum Quraisy Mekah dengan kebencian dan kesombongannya menghalangi mereka untuk masuk ke Mekah. Mereka berkemah di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Kemudian situasi menjadi sangat tegang, yang mana para sahabat sangat ingin berperang untuk membuka jalan ke Mekah. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya yang luar biasa memilih jalan damai. Setelah negosiasi yang sangat alot dan diwarnai peristiwa yang dramatis, termasuk Bai'atur Ridwan, sumpah setia di bawah pohon, yang akhirnya tercapailah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang secara lahiriah terlihat merugikan kaum muslimin. Mereka harus kembali ke Madinah tanpa berumroh tahun itu. Jika ada muslim Makkah yang lari ke Madinah, harus dikembalikan. Namun jika ada muslim Madinah yang lari ke Mekah, maka tidak akan dikembalikan. Dan genjatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian ini membuat sebagian sahabat sangat kecewa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an merasakan beratnya. Bagaimana mungkin kaum muslimin yang niatnya suci harus menanggung kerugian yang sebesar itu? Namun Rasulullah SAW dengan keyakinan penuh kepada janji Allah menenangkan mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku. Apa yang terjadi kemudian? Perjanjian yang secara kasat mata tanpa merugikan itu justru menjadi fathul mubin, kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 1-2 yang diturunkan tak lama setelah perjanjian itu, bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata bagi Rasulullah SAW. Melalui perjanjian damai itu, kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk berdakwah secara terbuka, secara bebas tanpa ancaman perang. Banyak kabilah Arab yang sebelumnya takut bergabung dengan Islam karena permusuhan Quraisy, kini memiliki kebebasan untuk memilih. Jumlah pemeluk Islam pada saat itu meningkat drastis. Kaum muslimin juga mendapatkan pengakuan sebagai kekuatan politik yang sah. Dalam waktu singkat, hanya 2 tahun kemudian, perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy yang berujung pada Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, tanpa pertumpahan darah yang berarti. Dari kisah Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah ini, kita belajar yang pertama, kesabaran dan ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun terasa sangat berat, akan tetapi ketaatan akan selalu membuahkan hasil yang terbaik di kemudian hari. Kemudian yang kedua, yakni visi jauh ke depan. Terkadang apa yang terlihat buruk hari ini adalah jembatan menuju kebaikan yang besar di masa depan. Kemudian yang ketiga, yakni prioritas kedamaian. Islam adalah agama yang mengutamakan kedamaian. Meskipun sulit, seringkali lebih efektif daripada konfrontasi. Kemudian yang keempat, yakni menepati janji. Rasulullah SAW mengajarkan kita pentingnya menepati janji bahkan dengan mereka yang memusuhinya. Ini adalah akhlak mulia yang harus kita teladani. Kita diajak untuk melihat segala sesuatu bukan hanya dari sudut pandang materi dan jangka pendek, akan tetapi dengan kacamata iman dan visi jangka panjang. Betapa banyak kekalahan yang kita rasakan dalam hidup ini,
sebenarnya adalah pintu gerbang menuju kemenangan yang lebih agung jika kita sabar dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun setelah perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah pula Rasulullah SAW dan para sahabatnya akhirnya melaksanakan umrah qadha, yakni umrah pengganti. Ini adalah wujud nyata dari komitmen beliau untuk menunaikan janji dan menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memasuki Mekah dengan damai, melaksanakan tawaf dan sa'i serta bertahallul. Pemandangan ini sungguh menyentuh, menunjukkan bahwa kesabaran dan ketaatan pasti akan berbuah manis. Rasulullah SAW sendiri melakukan 4 kali umroh dan semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang beliau satukan dengan haji wada. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan ini sebagai bulan perjalanan spiritual dan persiapan ibadah haji. Ia adalah jembatan menuju puncaknya ibadah bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jamaah rahimakumullah, lantas apa yang bisa kita petik dan amalkan di bulan Dzulqa'dah ini? Yang pertama, yakni menjaga kedamaian hati dan lingkungan. Mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk menghentikan segala bentuk peperangan dalam diri kita. Hentikan permusuhan, iri, dengki, dan prasangka buruk. Mulailah membuka diri untuk memaafkan dan berdamai, jaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Mewujudkan kedamaian di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, memperbanyak persiapan diri. Dzulqa'dah adalah bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan menuju Dzulhijjah, bulan haji dan kurban bagi yang mampu. Persiapan fisik dan mental untuk ibadah haji bagi kita semua. Persiapan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, misalkan puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, sholat malam, sedekah, dan memperbanyak zikir. Ini adalah bekal spiritual kita menuju hari-hari yang lebih mulia di depan, bahkan menuju pertemuan kita dengan Rabb semesta alam. Kemudian yang ketiga yakni introspeksi dan evaluasi diri. Kita duduk sejenak merenungkan perjalanan kehidupan kita setahun ke belakang. Apa saja dosa yang telah kita perbuat? Apa saja kebaikan yang telah kita lalaikan? Bulan ini adalah waktu terbaik untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan Allah atas segala kekhilafan dan memperbarui tekad untuk menjadi hamba yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.